Kasus korupsi dana APBD Satusan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, kembali bergulir. Hal ini menyusul ditahannya tersangka IGD Krisna Saputra, usia 30 tahun, oleh penyidik Kejari Klungkung pada Rabu 13 Juni 2024. Penahanan Gede Krisna, yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Urusan atau Kaur Keuangan Desa Tusan, ini setelah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 dari penyidik Polres Klungkung ke Kejari Klungkung. Kajari Klungkung Lapatawe B. Hamka kepada sejumlah wartawan mengatakan bahwa tersangka Gede Krisna diduga keras melakukan tindak pidana korupsi dana APBD Tusan tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021. Modus yang dilakukannya yakni tidak membayarkan pajak ke kas negara, melainkan tersangka gunakan sendiri untuk keperluan pribadi. Kemudian tersangka melakukan penarikan melebihi total nilai surat permintaan pembayaran atau SPP tahun 2021 sehingga berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, ditemukan penyelewengan pengelolaan keuangan dana APBD tahun 2020 sampai 2021 di kantor Perbekel Desa Tusan. Hal ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp400 juta lebih. Setelah ditahan, tersangka akan menjalani penahanan di Rutan Kelas 2B Klungkung selama 20 hari ke depan. Didampingi Kasipitsus, Putu Iskadi Kekeran dan Kasih Intel, Nyoman Triarta Kurniawan, Kajari menambahkan bahwa penyidik menahan tersangka tidak hanya untuk mempercepat proses persidangan, namun juga untuk kepentingan penyidikan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat bahwa tidak ada tersangka tindak pidana korupsi yang ditangani pihak Kejari Klungkung yang tidak ditahan. Pihaknya sudah bentuk tim, dan ada 10 jaksa yang disiapkan untuk menuntut tersangka dalam persidangan. Saat ini JPU membuat surat dakwaan dan dalam waktu dekat berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Semarapura. Lapatawe menyebut tersangka bakal dijerat pasal berlapis yakni primer, Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Subsidir Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 Ayat 1K 1 Kop yang Pisel 64 1 Kop. Lebih subsidir lagi yakni Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Sebelum dijebloskan ke ruang tahanan, tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah dinyatakan sehat, tersangka selanjutnya digiring ke Rutan Kelas 2B Klungkung. Tidak banyak komentar disampaikan tersangka kepada wartawan ketika digiring ke dalam mobil. Saat itu tersangka didampingi ibunya Nikadek Sumbawati dan pamannya Made Suwerka. Dalam kasus ini, baik paman tersangka maupun ibu tersangka tidak mau berkomentar mengenai keterlibatan Perbekel Desa Tusan I Dewa GPB yang juga telah ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Klungkung. Mereka hanya menuntut kepada aparat hukum supaya seadil-adilnya mengungkap kasus yang menjerat anak mereka. Walau keponakannya ditahan, sang paman menyatakan legowo. Tapi saya minta seadil-adilnya mengungkap kasus ini. Bahkan dia berharap agar kasus ini dipercepat sehingga ada kepastian hukum. Hal tersebut diamini oleh ibu tersangka Nikadek Sumbawati. Sore hari ini kami akan melakukan siaran pers terkait dengan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2 terhadap perkara tindak pidana korupsi penyelewengan atau penyalahgunaan dana APBD Desa Tusan tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021. Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 pukul 10 tadi bertempat di Kejaksaan Negeri Klungkung telah dilaksanakan kegiatan penyerahan tersangka dan barang bukti atau lebih dikenal dengan tahap 2
dari penyidik Polres Kelungkung yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kelungkung yang dikomandani oleh Kasipitsus Putu Iskadi Kekeran SH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus beserta tim atas nama tersangka IGD Krisna Saputra dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan dana APBD Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2021. Perkara tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan dana APBD Desa Tusan dilakukan oleh tersangka selaku Kepala Urusan Keuangan. Sekali lagi, Kepala Urusan Keuangan Desa Tusan dengan cara pada tahun 2020 sampai dengan 2021 tidak membayarkan pajak ke kas negara, melainkan tersangka pakai sendiri. Kemudian tersangka melakukan penarikan melebihi total nilai SPP, surat permintaan pembayaran, pada tahun 2021. Sehingga berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara nomor 700.1.1/77/IP.4 Romawi 4 IDDA tanggal 31 Mei 2023 atau hasil audit inspektorat bahwa telah terjadi penyelewengan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa APBD Desa Tusan tahun anggaran 2020 sampai 2021 pada kantor Pertekel Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung yang mengakibatkan kerugian keuangan negara CEKI daerah CEKI APBD Desa Tusan sebesar Rp402.071.011. Saya ulangi, Rp402.071.011. Bahwa tersangka diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi, penyelewengan atau penyalahgunaan dana APBD Desa Tusan tahun 2020-2021 dan disangka melanggar Pasal Primer, Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Subsidiar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Lebih subsidiar Pasal 8 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Sri Wiatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.